Keberhasilan PAUD tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga keluarga dan komunitas. Keterlibatan orang tua berpengaruh terhadap perkembangan sosial, emosional, dan ekonomi anak. Tetapi masih ditemukan adanya partisipasi orang tua dalam program PAUD. Solusinya yaitu keluarga dan komunitas secara berkelanjutan. Urgensi topik mendukung perkembangan anak secara optimal, meningkatkan kesiapan sekolah, memperkuat karakter anak, meningkatkan kualitas pengasuhan di rumah, membangun lingkungan belajar yang konsisten. Bagian kebijakan regulasi terkait pelibatan keluarga. Yang pertama, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017. Yang ketiga, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Kebijakan Merdeka Belajar. Analisis kritis kebijakan kondisi ideal. Orang tua menjadi kreatif sekolah. Program produksi berjalan berkelanjutan. Komunitas terlibat mendukung PAUD. Kondisi aktual, partisipasi masih bersifat administratif. Parenting masih diintegrasi secara optimal. Fokus kebijakan pertama sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai mitra pendidikan. Tingkat partisipasi orang tua, partisipasi rendah, hadir saat pembagian rapor. Yang kedua, terlibat hanya pada kegiatan tertentu. Partisipasi sedang, yang pertama mengikuti pertemuan sekolah, yang kedua mendampingi belajar di rumah. Partisipasi tinggi, yang pertama terlibat dalam perencanaan program. Yang kedua menjadi relawan sekolah, yang ketiga berkolaborasi aktif dengan guru. Faktor yang mempengaruhi partisipasi faktor internal. Yang pertama pendidikan orang tua, yang kedua kesadaran pentingnya PAUD, yang ketiga pola pengasuh. Faktor eksternal, yang pertama kesibukan pekerjaan, komunikasi sekolah, dukungan lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi.
tujuan. Yang pertama, meningkatkan keteladanan orang tua. Yang kedua, memperkuat kolaborasi sekolah, keluarga dan komunitas. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi pengasuhan positif. Yang terakhir, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sasaran dan strategi program. Yang pertama, orang tua peserta didik. Yang kedua, guru PAUD. Yang ketiga, kader posyandu. Yang keempat, PKK. Yang kelima, tokoh masyarakat. Dan terakhir, puskesmas strategi. Inovasi dan keunggulan program. Inovasi, integrasi PAUD, posyandu, PKK, puskesmas, pendampingan digital parenting, orang tua sebagai fasilitator, layanan terpadu pendidikan dan pengasuhan. Terakhir, evaluasi program, indikator keberhasilan input. Yang pertama, tim pelaksana tertentu. Yang kedua, sarana tersedia. Yang ketiga, kerjasama komunitas terjalin. Baik teman-teman, kita buka sesi. Baik, perkenalkan nama saya Greta Aprilia Mayantir, perwakilan dari kelompok. Pertanyaannya itu, mengapa peran orang tua penting dalam pendidikan anak usia dini? Apa manfaat kerjasama antara orang tua dan guru dalam program PAUD? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Dede, Tri. Bagaimana komunitas dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini? Komunitas dapat menyediakan sarana belajar, mengadakan kegiatan edukatif, serta memberikan dukungan kepada sekolah dan keluarga. Seperti kegiatan disabilitas, jelas atau terapi yang dilakukan. Apa manfaat kerjasama antara orang tua dan guru dalam program PAUD? Kerjasama orang tua dan guru membantu memantau perkembangan anak sehingga proses pendidikan menjadi lebih efektif dan sesuai kebutuhan anak. Membuktikan perspektif tidak. Penting dalam PAUD. Peran orang tua penting dalam pendidikan anak ini karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Orang tua membantu membentuk karakter, kebiasaan, serta mendukung perkembangan anak sejati. Sehingga akan dipahami kelas.
Implementasi kebijakan pasti menghadapi berbagai kendala. Program training